Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita telah mendengarkan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan sholat berjamaah yang sangat luar biasa pahalanya, yaitu senantiasa kita diwajibkan untuk menuju masjid ketika mendengar suara azan, karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian terpaut 40 tahun sholat. Maka dengan adanya kabar dari Allah lewat nabinya ini, kita patut merenung, kalau begitu saya menggunakan sisa hidup yang sebentar ini hanya untuk sholat dan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, yaitu berjamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pada pagi hari ini akan membahas tentang sunnahnya berjalan menuju ke masjid dengan tenang, nggak boleh tergesa-gesa. Jadi kalau menuju masjid walaupun sudah qomat, tenang saja jalannya, nggak usah tergesa-gesa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, mendatangi masjid untuk menghadiri sholat berjamaah tidak usah terburu-buru, takut ketinggalan berjamaah. Jadi banyak hadis bagi orang-orang yang senantiasa ingin pahala yang terbaik, maka belajar agama itu kuncinya supaya kita paham bahwasanya pahala itu bisa kita dapatkan lantaran ada ilmu yang kita dapat. Berjalanlah dengan tenang dan jangan takut tertinggal atau ketinggalan, sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalannya menuju sholat, dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari sholat maka ikutilah, dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari. Yang penting bagi orang awam seperti kita ini, kalau kita ingin pahala yang sempurna, yang penting punya niat, saya harus senantiasa berjamaah, maka dihitung jamaah yang sempurna. Itulah kemurahan Allah bagi orang yang seperti kita ini. Maka jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Beda dengan para ulama, dengan para sahabat, ketinggalan satu kali sholat saja bahayanya luar biasa. Maka sebagai umatnya Nabi diberi keringanan, diberi keistimewaan seperti ini, maka terus kita berdoa bagaimana supaya kita ini senantiasa menggunakan hidup waktu sehat untuk berbuat yang terbaik untuk akhirat kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain disebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami hendak mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW, beliau mendengar suara gaduh, lalu beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa untuk mengerjakan sholat. Beliau bersabda, janganlah kalian melakukan seperti itu. Jika kalian mendatangi sholat, maka lakukanlah dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan dari sholat maka ikutilah, dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua hadis Nabi ini, bahwasanya ketika seorang muslim keluar untuk melaksanakan sholat, maka ia keluar untuk suatu ibadah yang agung, di mana dalam sholat tersebut ia sedang berdiri di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di perjalanannya menuju sholat tersebut hendaknya ia berjalan dengan penuh kekusukan dan ketenangan, sembari merasakan agungnya perkara yang sedang ia tuju, sehingga memberikan faedah kekhusukan di dalam sholatnya. Kita nikmati menuju sholat ini,
kekusukannya. Dari berangkat khusyuk, ya Allah, walaupun saya nanti ketinggalan, saya ingin dapat ridhomu. Maka dengan niat yang baik, dengan niat yang sungguh-sungguh ini, Allah akan menghargai dengan sesuai niat yang kita niatkan. Beberapa poin yang bisa kita ambil dari pemaparan hadis ini. Yang pertama, perintah agar berjalan menuju sholat dengan penuh ketenangan dan kekusukan. Dari rumah menuju sholat, kita sudah wudhu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian wudhu dari rumah, kemudian setelah wudhu membaca doa selesai wudhu, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tatahirin. Kemudian membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka sebelum sholat dosa sudah berguguran. Kemudian satu langkah ditinggikan derajat, kata Nabi, digugurkan satu dosa. Satu derajat itu 500 tahun terpaut perjalanan menuju tiap derajatnya, begitu jauhnya. Kita tertinggal satu derajat saja 500 tahun perjalanan, hadirin. Maka kita ini jangan sampai tertinggal dalam kehidupan akhirat ini dalam hal pahala. Jangan sampai kebalik-kebalik, dunia kita pentingkan, akhirat kita nomor duakan. Harus kita balik, kita mencari dunia untuk bagaimana akhirat bahagia, bukan bagaimana akhirat nomor dua tapi dunia adalah nomor satu. Ini adalah keliru, hadirin. Maka yang terakhir, larangan tergesa-gesa dalam berjalan meski perjalanan untuk mendapatkan ruku bersama imam. Jadi kita harus tenang berjalan, dan alangkah lebih baiknya ketika sudah mendengar suara adzan sudah berangkat menuju masjid, sehingga kita nanti ketika menghadap Allah seperti yang diceritakan, dibangkitkan dari kubur seperti sinarnya matahari terang benderang. Itulah orang-orang yang senantiasa berangkat sebelum adzan dikumandangkan, sudah ada di masjid. Kemarin juga diterangkan di dalam majelis maulid, siapa datang adzan dikumandangkan wudhu terus berangkat, maka dibangkitkan dari kuburnya, maka punya cahaya terang seperti bulan purnama. Kemudian kalau sudah adzan selesai baru wudhu dan berangkat, maka dibangkitkan dari kuburnya seperti sinarnya bintang di langit. Itulah jamaah yang dirahmati Allah, derajat-derajat orang yang senantiasa belajar agama, maka pahalanya di sisi Allah sangat mulia, sangat besar dibanding orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Maka dengan adanya ini, dengan adanya nasihat Nabi ini, mari kita tingkatkan amalan kita tiap hari makin meningkat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengamalkan agama ini sampai akhir hayat dengan istiqomah, Allahumma amin. Maka kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran majelis yang kita adakan ini. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.